Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Dr. Gigi Prima Agusmawanti, spesialis kedokteran gigi anak dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung Semarang dari Departemen Ilmu Kedokteran Gigi Anak. Selama saya menjadi dosen, saya mengajarkan mata kuliah yang tidak beda jauh dari keilmuan saya, yaitu mengenai kedokteran gigi anak. Mata kuliah yang saya ampuh untuk mahasiswa tingkat sarjana ataupun tingkat profesi, di mana pada mata kuliah tingkat sarjana akan berkelanjutan pada mata kuliah pada strata profesi. Adapun modul yang saya ajarkan pada strata tingkat sarjana yaitu pada modul 2.1 yaitu stomatonati, modul 2.2 yaitu pertumbuhan dan perkembangan orokraniofacial, modul 4.2 yaitu analisa resiko dan kedokteran gigi konservatif 2, kemudian modul 5.1 yaitu tata laksana kelainan kongenital, herediter dan penyakit degeneratif, modul 5.2 yaitu tata laksana penyakit dental 1, dan modul 6.2 yaitu mengenai ilmu kedokteran gigi pencegahan promotif. Adapun sub dari tema perkuliahan yang saya ampuh yaitu mengenai terminologi dan morfologi gigi desidui, pelayanan gigi pada anak, pelayanan gigi yang diwariskan, dental home care, validasi lokal dan sistemik, kondisi rongga mulut pada pasien dengan gangguan perilaku, farmakologi management of children behavior, terapi penyakit pulpa pada gigi permanen muda atau endodontic treatment, dan restorasi gigi anak. Adapun mata kuliah yang saya ajarkan pada strata pendidikan profesi yaitu pada modul ilmu kedokteran gigi anak 1, ilmu kedokteran gigi anak 2, dan ilmu kedokteran gigi anak 3. Capaian dari mata kuliah yang saya ampuh yaitu agar mahasiswa mampu melakukan manajemen perawatan pada gigi anak, yaitu mahasiswa mampu mengindikasikan perawatan pada gigi anak, dan mahasiswa mampu melakukan perawatan pada gigi anak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu dari topik perkuliahan saya, yaitu mengenai perawatan endodontik pada gigi desidui, di mana teknik pengajaran yang akan saya lakukan yaitu dengan menggunakan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun dari CPMK pada mata kuliah yang saya berikan yaitu perawatan endodontik pada anak, di mana mahasiswa mampu melakukan prosedur perawatan saluran akar pada gigi desidui. Pada mata kuliah atau topik perkuliahan kali ini pada mahasiswa tingkat sarjana yang akan berlanjutan pada tingkat profesi, di mana mata kuliah yang diampu kali ini adalah wajib ya, karena merupakan syarat kompetensi kedokteran gigi Indonesia. Adapun sub CPMK pada perkuliahan kali ini yaitu diharapkan mahasiswa memahami konsep perawatan saluran akar pada gigi desidui. Mahasiswa mampu memahami perawatan pulpotomi. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan pada perkuliahan kali ini yaitu metode pembelajaran dengan ceramah atau kuliah pakar interaktif. Adapun tahap pembelajaran untuk perkuliahan kali ini yaitu yang pertama yaitu sesi pendahuluan, di mana saya akan membuka kelas dengan membaca Al-Fatihah dan doa belajar. Kemudian saya akan menyampaikan tentang tema materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Kemudian kita akan membuat kontrak pembelajaran sehingga mahasiswa tahu bagaimana aturan pada perkuliahan. Kemudian selanjutnya yaitu sesi penyajian, di mana saya akan menyampaikan materi perkuliahan dengan menggunakan PowerPoint. Kemudian saya akan menjelaskan materi perkuliahan saya, di mana materinya mengenai pengantar perawatan pulpa pada anak, kemudian indikasi perawatan pulpa, tujuan perawatan pulpa, macam perawatan pulpa, kemudian menjelaskan perawatan pulpotomi yang terdiri dari pulpotomi vital, pulpotomi devital, dan pulpotomi non-vital. Kemudian prosedur penata laksanaan pulpotomi. Kemudian kami akan adakan sesi tanya jawab, diskusi interaktif, dan saya akan memberikan referensi yang dibutuhkan untuk perkuliahan kali ini. Kemudian sesi yang terakhir yaitu penutup, yang saya akan lakukan yaitu akan memberikan kesimpulan pada perkuliahan, saya akan memberikan feedback, kemudian perkuliahan ditutup dengan
pemberian tugas berupa post-test ya, dengan menggunakan aplikasi MCQ, dengan menggunakan platform ICD. Kemudian kita mengakhiri perkuliahan dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Adapun dari kriteria penilaian yang saya berikan yaitu kehadiran di sini 10%, kemudian keaktifan di kelas 20%, nilai ujian, nilai tugas post-test 20%, kemudian nilai ujian akhir modul yaitu dengan sistem CBT computer based test yaitu 50%. Adapun media pembelajar yang saya gunakan pada perkuliahan kali ini yaitu melalui media teks ya atau media audiovisual yaitu secara online. Di sini kami mempunyai platform yaitu ICD, Islamic Cyber District. Baik, saya akan mendeskripsikan mengenai perkuliahan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah adik-adik, pada siang hari ini kita ketemu lagi ya dalam rangka saya akan memberikan kuliah pakar ya mengenai perawatan pulpa pada gigi Desi Dwi. Baiklah. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu, sehingga kuliah pada hari ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa mulai. Rabbi sabri sali wa yassirli amri wa hlul min yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke. Baik ya adik-adik ya. Kita mulai ya untuk kuliah pada siang hari ini. Apakah terdengar suara saya? Dengar jelas suara saya? Oke. Baik ya. Pada pertemuan kali ini, sebentar saya akan menjelaskan ya mengenai apa itu perawatan pulpektomi. Oke. Sebelum kita beranjak ke bahasan kita, apakah ada yang tahu adik-adik mengenai apa itu yang dinamakan perawatan pulpa? Coba Mbak Syafa Layina. Jadi Ada yang bisa perawatan tahu? pulpa itu merupakan, jadi itu bagian pulpanya itu diambil semuanya dulu dokter, kemudian digantikan dengan menggunakan pulpa buatan. Jadi perawatan pulpa yaitu salah satu perawatan yang dilakukan dengan cara mengambil seluruh jaringan pulpa yang nekrosis, kemudian membentuk saluran akarnya, dan untuk mencegah terinfeksi berulang. Dan urutan perawatan untuk pulpa yang terinfeksi dan bertujuan untuk menghilangkan infeksi dan melindungi gigi yang didekontaminasi dari invasi mikroba untuk kedepannya. Jadi sudah benar tadi yang sebagian yang Mbak Syafa ya. Jadi perawatan pulpa ini adalah perawatan mengambil ya jaringan ya yang nekrosis ya untuk mencegah terinfeksi berulang. Oke, sebelum ke selanjutnya, adakah yang tahu mengenai tujuan dari perawatan pulpa? Adakah yang tahu? Dalam keadaan patologis dokter. Silakan. Untuk mempertahankan gigi dalam keadaan non patologis. Kemudian coba yang lainnya. Apakah ada yang mau membantu Mbak Yulia untuk menjawab? Ritza dokter. Ya, coba. Agar gigi berfungsi dengan baik dan menjaga fungsi bicara. Oke, jadi tujuan perawatan gigi sulung yang pertama ya tadi ya seperti tadi ya pengertian dari perawatan akar ya, di mana mempertahankan gigi dalam keadaan non patologis. Jadi gigi dipertahankan dalam kondisi yang non patologis ya. Kemudian yang kedua yaitu agar berfungsi baik. Dengan giginya itu dipertahankan sehingga dia berfungsi baik ya untuk fungsinya gigi ya. Tadi salah satunya adalah
bisa untuk makan, kemudian untuk mastikasi ya. Kemudian apa namanya? Yang kedua menjaga fungsi bicara, yaitu seorang yang memiliki gigi yang masih utuh, tidak tanggal atau tidak apa namanya kecabut ya. Jadi dia masih bisa menjaga fungsi bicara karena ada beberapa huruf yang dalam pengucapannya itu butuh suatu sentuhan dari dinding-dinding gigi ya, sehingga apabila kalau dia tidak ada, dia akan menyebabkan susahnya mengucapkan ya, seperti itu. Jadi penting sekali juga untuk anak-anak ketika dalam fase perkembangan bahasanya ya. Jadi kalau ada yang nggak bisa dia sebut, nanti akan terbawa sampai dia apa namanya dewasa seperti itu. Kemudian tadi ada yang bilang mempertahankan panjang lengkung gigi. Nah, apabila gigi yang apa namanya sudah dicabut, maka lengkungnya akan bergeser dan dia akan menyempit sehingga akan mempengaruhi dari pertumbuhan gigi lainnya, akan berdesakan seperti itu. Dan yang terakhir yaitu menjaga kebiasaan jelek ya. Nah, di mana beberapa anak yang memiliki gigi yang tanggal sebelum waktunya, nah itu biasanya suka memainkan apa namanya di tempat yang kosong, kemudian terus dia suka menghisap jarinya dan sebagainya, sehingga akan menyebabkan kebiasaan buruk seperti itu. Nah, dan yang terakhir adalah mencegah trauma psikologis ya. Jadi seorang anak yang dia itu giginya hilang semuanya, nah maka dia akan menjadi olok-olok ya, terutama kalau ketawa ya. Dia akan kalau ketawa hilang semuanya giginya, maka dia akan menjadi ejekan teman-temannya sehingga menimbulkan suatu trauma. Nah, karena itu penting sekali ya mempertahankan gigi susu ya sampai dengan waktunya dia tanggal. Oleh karena itu perawatan akar ini adalah merupakan salah satu perawatan yang dilakukan ya untuk tujuan tersebut. Nah, jadi pada perawatan pulpa pada gigi sulung itu di mana itu prinsipnya menghilangkan rasa sakit ya. Di mana rasa sakit ini itu anak-anak kan tidak akan nyaman ya apabila sakit ya. Nah di mana apabila gigi susu itu karies sampai mencapai pulpa, kemudian timbul bengkak, kemudian dia sakit, nah dan sampai dia nggak bisa makan dan nggak bisa tidur, nah itu adalah suatu perawatan yang darurat yang harus dilakukan. Tujuannya perawatan akar yaitu tujuannya juga untuk menanggulangi kondisi seperti ini sehingga menjadi suatu perawatan yang darurat seperti itu ya yang harus dilakukan. Nah, dan keberhasilan dari perawatan pulpa ini tergantung dari anamnesa ya, bagaimana kita menggali informasi dari orang tua, kemudian penderita ya kapan, terus bagaimana sakitnya dan seperti apa sehingga kita bisa menegakkan satu diagnosa ya. Sehingga kita bisa melakukan pemilihan perawatan ya sesuai dengan kondisi umum dari pasien. Dan yang terakhir yaitu pedodontic triangle, di mana keberhasilan perawatan itu tergantung dari ketiga unsur tersebut, di mana ya anak sendiri, orang tua dan dokter gigi. Jadi anak itu tidak bisa ibaratnya disalahkan utuh karena apa? Orang tua juga berperan di sini. Jadi ketika seorang anak yang mendapatkan perawatan, orang tua juga harus mendukung. Nah, itu ada satu kesinambungan seperti itu. Ya, adik-adik, tadi ada salah satu apa namanya keberhasilan ya dalam menegakkan diagnosa. Saya pengen tahu diagnosa untuk perawatan pulpa ini. Kira-kira gigi dengan diagnosa apa saja? Gigi dengan perawatan saluran akar, tadi ya nekrosis ya, itu dengan kondisi nekrosis berarti diagnosanya apa Mbak? Gangren pulpa, Dok. Oke, betul buat Mbak Wiwi. Tepuk tangan adik-adik semuanya. Mbak Wiwi, karena bisa menjawab akan mendapatkan poin 2 ya, nanti sebagai nilai tugas seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke macam perawatan pulpa gigi sulung. Ya. Di sini ada beberapa macam perawatan pulpa pada gigi sulung, ya. Yang pertama adalah pulp capping. Yaitu di sini pulp capping dibagi menjadi 2 ya, secara indirect ataupun direct.
Kemudian di mana tadi ya diagnosanya pada gigi yang masih vital ya. Nah, kemudian untuk pulpotomi vital ini ada pulpotomi ada 3 ya di sini ya. Pulpotomi vital, kemudian pulpotomi devital dan pulpotomi non vital ya. Jadi ini pun juga dibedakan dari diagnosa giginya ya. Apabila gigi itu masih vital, maka bisa dilakukan perawatan pulpotomi vital ataupun devital. Tapi kalau giginya non vital ya, itu dan gigi non vital ya, atau mortal pulpotomi, di mana ditemukan oleh Anlo ya. Kemudian yang terakhir yaitu pulpektomi. Pulpektomi ini pun juga dibagi menjadi 3. Pulpektomi vital, devital, dan non vital. Kemudian ada pulpektomi sebagian dan pulpektomi lengkap ya. Ada pun beberapa versi ya kalau dari McDonald itu membagi menjadi 2 ya. Pulpotomi sebagian dan lengkap, sedangkan ini ada beberapa yang lainnya juga ada seperti yang pulpotomi ya, vital, devital, dan non vital. Itu pun juga tergantung dari diagnosanya ya. Bisa termasuk gigi yang vital ataupun non vital. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai pulpotomi. Kita akan beranjak ya. Nah, pulpotomi adalah perawatan pembuangan pulpa yang dimana hanya sebatas pada kamar pulpa, kemudian diikuti oleh penempatan obat di atas orifisnya yang akan menstimulasi perbaikan atau memumifikasi sisa jaringan yang masih vital ya. Jadi indikasi perawatan pulpa di mana pada pulpektomi ya indikasi pulpa secara keseluruhan ya. Jadi di mana karya sudah sampai mengenai pulpa pada gigi vital atau non vital, sisa giginya masih dilakukan tumpatan, jadi masih bisa ya. Kemudian tidak ada perforasi atau bifurkasi, pada bifurkasi atau trifurkasi. Kemudian jaringan masih sehat dan bening giginya masih jauh. Dan ada agenisi pada gigi permanen. Nah, tadi pulpotomi tadi ya. Pulpotomi sendiri yaitu merupakan pengambilan ya dari koronal dengan tujuan untuk menghilangkan semua jaringan pulpa yang terinfeksi. Indikasi dari pulpotomi, di mana pulpotomi ini diindikasikan untuk pasien yang kooperatif, kemudian pasien dengan kesehatan umum yang baik, kemudian pasien dengan kontraindikasi pencabutan. Jadi ada beberapa kondisi pasien ya, Dek ya, yang memang tidak boleh dilakukan pencabutan karena akan berisiko. Misalkan pada kondisi pasien-pasien yang mempunyai kelainan darah, di mana kalau dicabut akan mempengaruhi yang lainnya sehingga sebisa mungkin dilakukan perawatan terlebih dahulu ya, seperti itu ya. Kemudian untuk giginya sendiri di mana perforasinya masih kurang dari 2 mm. Kemudian terjadi perdarahan yang sedikit dan gigi permanennya masih muda lah. Beberapa perawatan pulpotomi ini itu bisa digunakan untuk gigi permanen muda ataupun gigi susu. Tapi kalau permanen muda ya, nggak bisa permanen yang sudah lama ya. Oke ya. Nah ini adapun tadi ya saya jelaskan di awal tadi ada 3 ya, vital pulpotomi, kemudian devital dan mortal ya atau non vital ya. Jadi di sini pulpotomi vital ini di mana giginya masih vital ya. Kemudian kita hanya membuang bagian koronalnya saja dan meninggalkan jaringan pulpa pada saluran akar tak vital. Oke, pulpotomi vital itu dengan diagnosa gigi dengan kondisi pulpa yang masih vital di mana dia masih belum terpapar ya tadi ya. Jadi yang benar adalah dalam kondisi pulpitis reversible karena belum ada kondisi spontan ya, di mana biasanya pada pulpotomi vital ini pada kasus misalkan ya terjadi iatrogenik ya, kesalahan iatrogenik atau ketika kita melakukan pembersihan dari kavitasnya ternyata dia sudah lumayan dalam. Nah, itu dilakukan pulpotomi vital ya. Ya. Jadi ingatkan tadi ya, pulpotomi vital untuk diagnosa gigi dengan kondisi pulpitis reversible ya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke devital pulpotomi ya, di mana devital pulpotomi ini gigi yang
yang tadi ya, lah ini baru dikatakan pulpotomi irreversible ya. Tetapi kondisinya masih vital sehingga dia butuh dilakukan pematian sarafnya sehingga dia menjadi non vital. Makanya dibilang vital pulpotomi ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ya. Adapun indikasinya untuk pulpotomi vital ya tadi ya. Pulpotomi vital di mana terbuka oleh karena tadi ya faktor mekanis ya pada saat trauma preparasi, kemudian pulpa terbuka oleh karena tadi ya adanya iatrogenik dan sebagainya, tapi belum sampai 24 jam ya. Kontraindikasinya perkusi sakit, ada pus dan pulpa terbuka, kesehatan umum data kurang dan bahannya digunakan adalah bahan ZOE. Dan pada umumnya pulpotomi vital jarang dilakukan pada gigi sulung ya. Biasanya pulpotomi vital ini dilakukan sering pada gigi permanen muda. Ya. Biasanya misalkan ada beberapa kecelakaan, misalkan trauma karena jatuh lah sehingga kebuka pulpanya, itu kan suatu faktor yang trauma ya, sehingga dia bisa dilakukan perawatan pulpotomi vital seperti itu. Ya. Adapun caranya, Dek, kita menganestesi, kemudian kita ambil jaringan pulpa, kemudian ditekan dengan Formoterol dan pendarahan bisa berhenti, kemudian diaplikasikan pasta Formoterol, diberikan masis dan diberikan restorasi tetap ya. Ada contohnya ya. Jadi kita pertama adalah membuka atap pulpa terlebih dahulu ya. Kita buka dulu atap pulpanya, kita pastikan atap pulpa sudah terbuka, kemudian kita mengambil tadi ya, pulpotomi hanya sebagian pada ruang pulpanya. Kita ambil ya sebagian dengan meninggalkan di bawahnya dengan kondisi yang masih vital ya, dengan harapan terjadi regenerasi sehingga dia bisa tetap vital ya. Nah, kemudian kita memberikan tadi ya Formoterol ya, Formoterol. Kemudian setelah itu dilakukan basis ya. Nah, basis kemudian dikasih tadi dikasih bahan pengisi dulu ya, aplikasi dengan bahan pengisi sehingga ke 0, kemudian diberikan basis, kemudian di standing still ya. Nah, jadi terakhir adalah dilakukan standing still sebagai restorasi tetapnya seperti itu. Oke, sebelum kita ke tahapannya kita harus tahu indikasinya dulu adik-adik. Ya, di sini indikasinya di vital pulpotomi itu adalah di mana gigi sulung dengan pulpa terbuka oleh karena karies atau trauma dan dengan pasien yang sudah dilakukan anestesi lokal ya. Beberapa pasien yang tidak kooperatif ya Dek ya, kalau dilakukan anestesi nggak bisa. Nah, dengan cara vital pulpotomi inilah bisa dilakukan. Kemudian apabila ada pendarahan yang berat ya pada penderita, jadi nggak bisa dilakukan pulpotomi vital, karena ketika pulpotomi vital dilakukan itu kan kita harus menghentikan pendarahan, sedangkan penderita ada masalah dengan pendarahannya, sehingga kita bisa melakukan perawatan vital, mengalihkan dengan ke jenis perawatan pulpotomi ke vital pulpotomi. Kemudian gigi dengan saluran akar sudah jelas. Ya, ketika kita tahu bahwa terindikasi bahwa dia perawatan pulpa ya, kita membutuhkan suatu rongsen ya untuk mengetahui kondisi dari akarnya. Dan kalau ditemukan kondisi akar yang dia itu agak bengkok-bengkok dan ya pokoknya nggak pada biasanya, oleh karena itu kita juga bisa melakukan vital pulpotomi ya. Kemudian tadi ya seperti yang Mbak Sinta bilang ya, yang pertama tetap kita melakukan pemasangan isolasi karet atau rubber dam ya untuk isolasi, kemudian kita melakukan preparasi ya, jadi kita ambil jaringan-jaringan yang bisa diambil ya, supaya apa, kita bisa meletakkan bahan vitalnya, soalnya kalau nggak ada retensi untuk meletakkan bahan vitalnya, maka tidak akan bisa stabil ya, tidak akan nempel ya di giginya ya. Nah, kemudian kita meletakkan bahan vitalnya di sini. Yang digunakan adalah biasanya Costiner-Forbes atau yang arsen ya. Kemudian kita letakkan tempatan sementara ya untuk memblokir supaya si obat tadi tidak kontaminasi dengan saliva dan sebagainya ya.
Kita tunggu beberapa hari karena prosesnya juga butuh waktu ya, dia nggak bisa langsung seketika ya mematikan sarafnya ya. Biasanya lama tidaknya tergantung dari bahannya. Ada yang forte, ada yang biasa. Kalau forte bisa tiga hari sudah cukup ya untuk kontrol lagi. Kalau yang biasa sampai dengan seminggu ya, kita kontrol lagi untuk memastikan bahwa bekerja bahannya tersebut. Kemudian kedua, tetap kita pasien disuruh untuk kontrol lagi, kita melakukan isolasi, kita ambil tambalan sementaranya, kita buka atap pulpanya. Nah, kita bersihkan ya. Nah, sehingga terlihat orifice-nya. Kemudian setelah itu baru kita melakukan sterilisasi, Dek. Ya. Baru kemudian kontrol lagi, terus diletakkan tapi kondisi pulpotomi vital ini kan dia masih vital, jadi bisa langsung dilakukan setelah dilakukan pengembukaan, kita letakkan bahan antiseptik sebentar, kemudian kita lakukan basis ya. Nah, kemudian kita bisa lakukan restorasi tetapnya. Oke? Dari sini apakah ada pertanyaan adik-adik? Ya, silakan. Mbak siapa? Ulfa, dokter. Untuk tadi Ulfa. Oke, silakan. Yang devital, dok, jika anaknya kan tadi yang devital pulpotomi itu kan untuk gigi yang pulpitis irreversible, tapi jika anaknya itu dia ini dok tidak kooperatif, itu apakah nanti untuk kedepannya tetap prognosisnya itu tetap baik atau gimana gitu, karena anaknya ini tidak kooperatif dengan tindakan yang akan kita lakukan. Terima kasih dok. Oke, terima kasih Mbak Ulfa. Tadi memang salah satu ada indikasi yang memang untuk anak-anak yang tidak kooperatif ya. Jadi misalkan di mortal pulpotomi ya, misalkan ya, atau pasien dengan kondisi tadi yang akan dilakukan perawatan pulpotomi devital ya. Nah, devital pun ini juga bisa juga untuk anak-anak dengan kondisi yang kurang kooperatif ya, misalkan nggak mau dilakukan anestesi ya, anak kan takut bisa dilakukan anestesi ya. Jadi untuk anak-anak yang memang tidak kooperatif, kita bisa menggunakan dua macam tadi ya, perawatan dengan devital ataupun mortal tadi ya. Dan untuk mengenai prognosanya, kembali lagi kita harus melihat dari kondisi giginya. Apakah kondisi giginya itu tadi ya, ibaratnya apakah dia ada infeksi sebelumnya, misalkan si giginya itu ada bengkak sebelumnya ya, dibandingkan dengan gigi anak yang memang nggak kooperatif tapi dia belum ada bengkak, maka prognosnya lebih bagus masih yang belum bengkak gitu loh, Dek. Tapi bisa juga akan menjadi baik karena apa? Melihat dari kondisi jaringan penyangganya yang masih ada gitu kan. Jadi kalau dia jaringan penyangganya masih bagus meskipun dia ada bengkak, ibaratnya pernah bengkak ya. Nah, itu prognosanya bisa menjadi bagus begitu, Dek. Dan untuk anak-anak yang dengan kondisi yang dia tidak kooperatif tadi ya, Dek ya. Itu bisa juga karena umurnya juga, Dek. Ya kan? Kalau mungkin dia pas sakit itu dia masih kecil kan, dia nggak mudeng, tapi bisa juga ketika dia sudah agak lumayan bertumbuh, mungkin ada gigi lain yang dirawat, dia bisa kooperatif seperti itu Mbak Ulfa. Dan sebelumnya nanti adik-adik akan saya berikan tugas ya, tugas di ICD ya, di platform ICD kita, nanti di situ akan ada tugas pretest ya, post-test dari pertemuan kita, nanti langsung dikerjakan di linknya di ICD ya. Dan nanti saya akan beri waktu kurang lebih 10 menit ya untuk mengerjakan post-testnya. Oke adik-adik, terima kasih atas waktunya dan semoga perkuliahan pada hari ini memberikan manfaat bagi kita semuanya ya. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita membaca doa kifaratul majelis, berdoa mulai. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Baik, adik-adik, terima kasih. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Adik-adik. wabarakatuh. Terima kasih, Maaf. Dokter. Ya, sama-sama. Saya N ya.